Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah Usul Fikih 2 dan juga teman-teman yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Baiklah, kami dari kelompok 9, perkenalkan nama saya Sahrul dan juga kawan saya Agus Mustafa, yang mana pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan pengertian tentang host. Pengertian host secara etimologi al-munfarid, yang artinya menyendiri, terpisah. Sedangkan secara terminologi berarti lafal yang dari segi bahasanya menunjukkan individu tertentu secara menyendiri. Wahab Zuhaili dalam bukunya Usul Fikih Al-Islami memaparkan bahwasanya host adalah lafal yang ditetapkan untuk menunjukkan makna perseorangan atau individu secara menyendiri. Dalam hal ini, host mempunyai beberapa makna. Yang pertama yaitu host menunjukkan individu tertentu, misalnya nama-nama orang seperti Zaid, Muhammad, Burhan. Dan juga host itu bisa menunjukkan satu macam seperti laki-laki dan perempuan, serta host itu juga bisa menunjukkan jenis seperti manusia dan juga hewan. Yang kedua yaitu host juga berarti sesuatu yang menunjukkan satuan yang terbatas seperti angka 9, 100, 1000 dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu hukum host. Setelah pengertian host, yang kedua yaitu masuk kepada hukum host. Menurut kesepakatan Imam Abu Hanifah dan mazhab yang lainnya, host menunjukkan suatu makna secara qad'i atau pasti, bukan bersifat dhanni yang maknanya itu prasangka. Jadi host ini adalah suatu lafal yang memang menunjukkan makna secara pasti, bukan prasangka, seperti itu. Selama, ya ini yang perlu digarisbawahi juga, selama tidak ada dalil yang memalingkannya ke makna yang lain. Dan yang dimaksud qad'i di sini yaitu tidak adanya kemungkinan makna lain yang timbul. Misalnya seperti firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 110, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata. Al-ayat sadaqallahul azim. Yang mana artinya ialah dan dirikanlah salat serta tunaikan zakat. Dari ayat tersebut, salat dan zakat merupakan suatu perintah, dan perintah itu termasuk bagian dari host. Jadi perintah dalam ayat itu, salat, dirikanlah salat dan tunaikan zakat, itu adalah suatu perintah yang bersifat qad'i atau bersifat pasti. Sekian penjelasan dari saya. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh kawan saya Agus Mustafa. Kepadanya waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya di sini akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya yaitu Syahrul. Implikasi host pada ilmu fikih. Host mempunyai otoritas dalam permasalahan fikih, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, tafsir dalam lafal huruf. Nah, dalam firman Allah surah Al-Baqarah ayat 228 yang berbunyi wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru'. Artinya wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri atau menunggu 3 kali quru'. Ulama Hanafiyah dan Hanabilah mengatakan quru' artinya haid, karena lafal salasa merupakan lafal khas. Jadi secara pasti menunjukkan kewajiban untuk menunggu 3 kali quru' tanpa adanya suatu pengurangan dan penambahan. Tetapi kalau kita memakai lafal quru' ini dengan makna suci seperti yang dikemukakan oleh ulama Syafi'iyah dan Malikiyah, maka waktu penantian bisa lebih dari 3 kali quru'. Dan hal ini tidak boleh karena berkontradiksi dengan maksud host. Yang kedua yaitu sesuatu yang mewajibkan adanya mahar. Firman Allah dalam surah An-Nisa yang berbunyi yaitu wa uhilla lakum ma wara'a dzalikum an tabtaghu bi amwalikum, yang artinya dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian, yaitu mencari istri-istri dengan hartamu. Nah, lafal abba
pada ayat di atas adalah lafal khos, maka secara qat'i pasti menunjukkan bahwasanya iftira, permintaan atau tuntutan yang merupakan akad itu sendiri harus berhubungan dengan harta. Karena lafal khos menunjukkan sesuatu secara qat'i dan tidak boleh menyelisihinya. Kemudian yang ketiga yaitu syarat untuk tumaninah dalam sholat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 77 yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu, yang artinya hai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu dan sujudlah kamu. Ayat di atas menunjukkan dalalah khos, maka cukup dilakukan dengan rukuk dan sujud dalam pelaksanaan sholat. Abu Yusuf dan Imam Syafi'i mengatakan tumakninah itu wajib dalam sholat karena status menunjukkan khos. Pernyataan ini didukung oleh hadis sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya ada orang Arab sholat di Masjid Nabawi tanpa tumakninah. Lalu kemudian Rasulullah bersabda, irji fasolli fa innaka lam tusolli, yang artinya kembalilah lalu sholat, sesungguhnya kamu belum sholat. Nah, pada hadis di atas terdapat penjelasan yang gamblang bahwasanya setiap ruku, i'tidal dan sujud harus disertai tumakninah. Hikmah adanya tumakninah agar kita senantiasa mentadaburi setiap lafal dan bacaan dan doa yang kita lontarkan dari mulut kita, agar selalu ingat atas kekuasaan Allah sebagai salah satu identitas muslim yang beriman dan bertakwa kepadanya. Nah, terus kemudian kita lanjut kepada macam-macam khos. Macam-macam khos di sini ada dua, yaitu yang pertama khos mutlak, yang kedua khos muqayyad. Nah, khos mutlak di sini dalam firman Allah surah Al-Mujadalah ayat 3 yang berbunyi walladzina yudhahiruna min nisa'ihim summa ya'uduna lima qalu fatahriru qabatin min qabli ayyatamassa dzalikum tu'atuna bihi wallahu bima ta'maluna khabir, yang artinya orang-orang yang menzihar istri mereka kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, maka wajib atasnya memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu bercampur. Nah, ayat ini menjelaskan kafarat zihar bagi seorang suami yang menyerupakan istrinya dengan ibunya. Maka kafaratnya adalah harus memerdekakan budak. Kata rokobah, budak di sini merupakan lafal mutlak karena tidak adanya sesuatu atau sifat yang membatasi kata tersebut. Jadi membebaskan budak di sini bisa meliputi budak mukmin atau budak kafir. Nah, kemudian yang kedua yaitu khos muqayyad. Muqayyad wajib diamalkan sesuai dengan apa yang telah diqayyad selama itu tidak ada dalil yang menghapus atau membatalkan qayyad tersebut. Misalnya hukum tentang kafal zihar atau kafal zihar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman lam yajid fasyamu syahraini muta'abi'aini min qabli an yatamassa." Yang artinya barang siapa yang tidak mendapatkan budak, maka wajib atasnya berpuasa 2 bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Perintah puasa di atas diqayyad dengan syarat yang dilakukan secara berturut-turut dan dilakukan sebelum suami istri itu kembali berhubungan. Nah, sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang dalamnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.